Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil imani wal islam wa hiya a'zamun ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammadin khataman nabiyyin la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inna a'udzubika min ilmin la yanfa wa amalin la yurfa wa qubulin la yasha. Para jemaah dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita kitab Ayyuhal Walad. Ayyuhal walad, wahai anak. Dan untuk memperhalus bahasa, wahai anakku. An-nasihatu sahlatun. Nasihat itu sebenarnya mudah. Wal mushkilu qabuluha. Masalahnya, problemnya itu adalah menerima nasihat. Bi annaha, karena sesungguhnya nasihat itu fi madaki mutbi'il hawa, fi madaki, dirasa bagi mutbi'il hawa, orang yang menuruti hawa nafsu, murratun, pahit. Jadi nasihat itu mudah, yang sulit itu menerimanya. Karena, atau kalau diterjemahkan lebih halus, bagi orang yang menuruti nafsu, nasihat itu terasa pahit. Berarti para jamaah, yang menjadi sulitnya orang menerima nasihat itu adalah nafsu. Dan nafsu itu memang tidak bisa dihilangkan, tapi bisa diarahkan, bisa dikelola, bisa diformat agar tunduk kepada syariat, tunduk kepada risalah ini. Sebab kalau nafsu dibiarkan maka bisa merusak hukum. Idzil manahi mahbubatun fi qulubi, bagi orang yang nuruti nafsu, apa yang dilarang agama itu mahbubatun, justru malah disenangi fi qulubihim, di hati mereka. Jadi kalau nafsunya dominan, nopo sing dilarang malah disenengi. Sing dilarang, nopo sing dipun perintahkan malah aras-arasen. Tidak ada dorongan yang kuat untuk mengerjakan yang diperintahkan dan menghindari yang dilarang. Wa alal khususi liman kana talibal ilmi ar-rasmi. Wa alal khususnya liman kana talibal ilmi, kepada siapa saja yang belajar ar-rasmi, belajar ning ilmu-ilmu sing digoleki mung formalitas saja, ilmu zahir saja, ilmu yang dipelajari bukan untuk diamalkan.
wa mustahilan fi fadlin nafsi, yang ia sibuk fi fadlin nafsi, demi keutamaan dirinya. Jadi kita yang kata tuh sinau belajar kuliah S2 S3, soalnya S2 S3 itu dianggap pintar, senajan belum tentu pintar, dianggap pintar. Soalnya yang saat ini kata S2 S3 itu yang penting bayar. Dan itu kan berarti mboten enten hubungan nih kali ilmu kali amal itu. Ya mung digolek gelar pangkat, iso pangkate muda, pantesnya mosok jadi kepala ini kepala itu, orang digelar belas. Pada akhirnya gelar itu tidak menunjukkan ilmunya. Meskipun doktor tidak menggambarkan ilmunya. Kalau dalam hasanah Islam itu kan lakob itu menunjukkan kedalaman ilmunya. Seperti Imam Ghazali itu orang memberi nama Al-Hujjatul Islam karena kemampuan hujahnya yang sangat kuat. Sekarang orang dokter apa nggak jelas, ilmunya itu apa nggak jelas. Karena beli tadi bukan untuk diamalkan, sekedar untuk fi fadlin nafsi atau wa manaki bid dunya, untuk mencari posisi di dunia. Fa innahu yasabu anal ilmal mujarrad lahu sayakunu najatuhu wa khalasu fihi wa annahu mustaghnin anil amali. Maka sesungguhnya mereka mengira dengan ilmu yang mujarrad tanpa amal, pokoknya sinau, nggak ngefek terhadap amal, lahu sayakunu najatuhu, maka ilmu itu sudah membuat dia selamat, wa khalasuhu, dan membahagiakan fihi dirinya, wa annahu mustaghni anil amali, karena sesungguhnya dia telah menyangka ilmu itu cukup dipelajari tanpa diamalkan. Dan ini problem pendidikan kita, ilmu dipelajari nggak nyambung dengan amal, akhirnya bingung piye bocah-bocah iki kok antara ilmu dan amal ndak nyambung. Akhirnya ono guru nih ditewepel daerah pundi nih, Bengkulu pundi. Enten murid yang ngerokok disaduk, bapaknya teko nggo ketepil, gurunya ditewepel mripate, retinanya pecah. Makanya di kajian awal saya sampaikan bahwa hubungan guru dengan murid itu seperti hubungan orang tua dan anak. Apakah semua yang dilakukan orang tua itu cocok dengan anak? Belum tentu. Ning ojo pisan-pisan wani wong tua, terutama ibu. Nah, bagaimana kalau diperintah berbuat maksiat? Lah itu batasnya. La ta'ata li makhluqin fi maksiatillah. Sejauh perkara-perkara mubah itu ya sudah. Itu pun bukan berarti kalau diperintahkan bermaksiat lalu kita mengeluarkan kata-kata yang membuat orang tua kita sakit. Itu luar biasanya adab Islam. Makanya napa menika ditinggal ibu ini benten kalau ditinggal bapak, sama kalau suami ditinggal istri. Kalau benar-benar cinta kita karena Allah, tidak mudah, tidak mudah. Jadi kita baru menyesal, tapi menyesal yang sudah nggak ada artinya karena sudah nggak ada. Karena itu bukan berarti juga kita diamkan kalau orang tua kita salah, diingatkan, tapi tetap dengan cara yang ma'ruf, yang baik, ya. Tidak sekedar melihat dengan kacamata hukum lalu
menggunakan kata-kata yang membuat orang tua kita sakit. Hati-hati sekali. Demikian juga guru. Ya, repotnya sekarang memang sudah salah kaprah. Gurunya tidak memiliki kualifikasi sebagai seorang guru. Orang tuanya tidak memiliki kualifikasi sebagai orang tua yang benar. Jadi terbakar omongan putrane sampai datang ke sekolah. Nah itu akhirnya kehilangan barokah. Memang para jamaah, inilah hebatnya Islam itu. Pendidikan itu bukan hanya karena faktor-faktor empiris, faktor gurunya pinter enggak, ada faktor ghaibiyah, faktor keberkahan. Tapi gurunya juga harus hati-hati, harus baik, harus memberi contoh yang baik. Nanti ada pembahasan tentang itu. Jadi saya kalau di sekolah bawa kayu kecil itu, saya buat mukul anak-anak. Saya bilang ini pukulan barokah. Karena di ujung ini ada keberkahan. Tapi saya tidak akan memukul kepala. Karena anak sekarang itu begitu, Pak. Meskipun SMP ngaji itu gejekan, saya pukul kakinya tas. Tapi berhenti. Mudah-mudahan dia ingat. Tapi saya tidak memukul kepala. Karena Sayyidina Umar juga mengingatkan, gantungkan cambukmu di rumahmu, karena di ujung cambuk itu ada keberkahan, ada adab di situ. Meskipun itu jarang sekali kita lakukan, asalkan tahapan belajar tadi sudah bagus di rumah, selesai. Orang sekarang kan repot, seakan-akan urusan selesai dengan sekolah. Nggak ada Pak, sekolah sefavorit apapun bisa merubah anak kita. Tetap pendidikan pertama itu di rumah. Di sekolah itu tinggal menajamkan apa yang ada di dalam rumah. Terus kita juga hati-hati. Kalau anak kita menyalahkan guru, jangan diikuti, kita ingatkan. Lecong guru ku wong tuwa. Jenenge wong tuwa menungso ki ya mesti ana klirune, aja pisan-pisan duwe mangkel mbek guru. Padha mbek kowe aja pisan-pisan mangkel karo bapak ibu. Itu hilang keberkahan. Makanya saat ini kan kata lari niku nakal, pancen nakal beneran. Nek jaman biyen misalnya anak bocah nakal tapi iso mulya karena sak nakal-nakale bocah iku rawane karo guru. Tentu gurunya juga berbeda. Dan ini kita melihatnya harus secara utuh, dari si anak, dari si guru dan segala macam. Makanya kalau di dalam kitab ini kan gurunya nggak perlu diragukan, Imam Al-Ghazali, dan muridnya juga orang yang luar biasa, sehingga kata-katanya itu penuh dengan makna. Jadi nasihat yang kesekian ini Imam Ghazali intinya mengatakan bahwa ilmu itu harus nyambung dengan amal, dan orang nyambung dengan amal kan gopo. Makanya saya selalu mengutip makalah yang disampaikan ibunya Imam Sufyan Ats-Tsauri kan, ketika menasihati anaknya, ya bunayya idza katabta asrata ahruf hal taruf fi nafs. Wahai anakku, jika kamu telah belajar 10 huruf, ada bilang 10 kalimat di riwayat berbeda, hal taruf fi nafsik, perhatikan apa yang kamu rasakan. Ziyadatan khasyatik, apa setelah belajar itu bertambah takut kepada Allah hatimu, wahilmik hatimu lembut, wawakorik bertambah besar keagungan kepadanya. Fa'ilam tarodhalik, jika kamu belajar kok enggak mengalami perubahan seperti itu, fa'lam annaha tadarruka la tanfa'uka, maka ilmu itu berbahaya dan enggak ada gunanya kalau tidak nyambung dengan karakter kita. Maka pondasi ilmu itu adalah agama. Dalam ngomong karakter apapun itu agama. Nanti yang lain-lain itu gampang. Jadi pagi anak-anak itu mengkaji Al-Quran. Supaya apa? Al-Quran itu Pak, Ibu, dibaca kalau hatinya, nafsunya lagi marah, nggak akan pernah bertahan lama.
Harusnya tiap pagi baca Quran biar hatinya itu lunak, nafsunya terkendali. Setelah itu ilmu bisa masuk. Setelah itu nasihat bisa masuk. Guru itu tidak hanya sekedar menyampaikan ilmu, tapi juga nasihat. Tidak jarang ilmunya lupa, nasihatnya tidak pernah dilupakan. Jadi guru itu ya orang terus nyampe materi, dia transfer of personality, bukan knowledge saja, bukan ilmu saja, tapi mentransfer kepribadian. Yang dia juga memberikan cermin yang baik pada peserta didiknya. Jadi harus hati-hati. Kayak di mana ada guru yang dibully muridnya, kuncinya diambil, terus diteriaki, nggak bisa pulang. Ternyata beritanya guru tersebut, wakil kepala sekolah, disinyalir merekayasa pemilihan ketua OSIS. Pemilihan ketua OSIS saja kepakai rekayasa, biarkan saja. Kalau anak kita didik dengan baik, siapapun dia akan menjadi pemimpin OSIS yang baik, ketua yang baik. Gak usah direkayasa. Akhirnya mangkal terus didemo. Tapi biasa nih ngoten niku nggak ono sing ngompori. Nah ini kan repot. Jadi tidak boleh ilmu itu dipelajari untuk sekedar mencari posisi atau keutamaan dirinya. Akhirnya ilmu dengan amal tidak nyambung. Wa hadza i'tiqadul falasifah. Ya seperti ini keyakinannya filosof. Orang filsafat itu kan menari-nari di atas pemikiran. Dia sudah menikmati pemikirannya sampai akhirnya gak berbuat apa-apa. Ya sibuk berdiskusi tanpa ujungnya. Subhanallahil azim, masya Allah yang maha. La ya'lamu hadal maghruru annahu hina hasla ilma idza lam ya'mal bihi taqudul hujjatu alai akad. La ya'lamu hadal maghrur. Orang yang tertipu al-maghrur ini tidak mengetahui annahu hina hasla ilma, bahwa ketika seseorang mencari ilmu lalu idza lam ya'mal bi, tidak diamalkan ilmu tadi, takunul hujjatu alaihi akada. Ini cukup menjadi hujjah yang kuat atasnya. Artinya menjadi alasan yang kuat Allah untuk memberikan iqab, sanksi. Ilmu ini sundul langit, iso bahasa Arab, iso dalil, yang ora diterapke. Malah ngendikane iki malah memusuhi Islam. Dan ini nauzubillah min dzalik. Terus digopo ilmu ini? Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamati alimun la yanfa'uhu Allahu bi ilmi. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi adzaban, azab yang paling berat, manusia menerima azab paling berat pada hari kiamat adalah alimun, orang yang pintar, ning layan fa'ullahu bi ilmi, tetapi Allah tidak memberi manfaat sedikit pun dari ilmunya. Pintar tapi gak digunani. Ada banyak pintar saged dalil bahasa, tapi kok ngendikane gak pas, menjual agama dengan dunia. Ini tentu berbahaya. Maka ini siksa yang teramat pedih. Jadi inti nasihat yang kesekian ini, Imam Ghazali menyatakan bahwa kalau seseorang itu belajar, harus diamalkan ilmunya. Yang kedua, yang pertama tadi nasihat itu gampang kan. Ini muridnya minta nasihat, sing angel ini gelem ngelakoni sing dinasihati. Kemudian Imam Ghazali juga menyampaikan apa yang membuat nasihat sulit diterima, ya karena di dalam dirinya nafsunya yang dominan, nafsu ditaklukkan. Maka Bapak Ibu sekalian, jangan menasihati anak ketika sedang marah, tidak bisa masuk.
Jangan menasihati istri ketika lagi marah. Jangan menasihati suami ketika sedang marah. Bikinlah senang. Lagi pulang sekolah lalu dinasihati, susah terima. Suruh istirahat dulu, makan dulu, diajak ngobrol dulu, baru dinasihati. Karena pikiran manusia, hati manusia seperti tanah. Dia harus dilunakkan dulu sebelum ditanam. Tanah itu kan begitu. Agar bisa ditanami, harus dilunakkan dulu, dilumerkan dulu. Demikian juga para istri. Sakjane itu bisa dinasihati. Ning gandeng lagi muring-muring. Jadi omongan sing apik ki angel. Karena siapapun yang sedang marah, hatinya itu sedang keras. Keras sekali. Maka harus dibuka, dilunakkan. Cara teori ini terkiki antara otak belahan kanan ki proses enten jenenge otak reptil. Yang karakternya seperti binatang reptil ya. Jika takut atau marah dia menutup diri, menutup semua informasi. Di balik sing dinasihati Imam Al-Ghazali wal selama manusia itu menuruti nafsu, maka nasihat itu terasa pahit. Oleh karena itu nafsu itu nanti nyambung dengan ego. Banyak orang nggak punya posisi, biasanya dinasihati itu juga susah, karena dia punya jabatan. Orang tua kita karena kaya dengan pengalaman juga susah menasihati orang tua itu. Harus sabar, pelan, baik, dengan bahasa yang baik. Terus kalau memang belum bisa jangan dipaksakan. Udah diem aja. Cari waktu lagi. Jangan saya mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan. Cari momen lagi, cari waktu lagi. Ya. Saya punya teman itu, bapaknya tidak sholat, terus nak nasihati itu murah sekali. Ya malah dibondong itu usir rumah, karena keras sekali. Lalu pakai bahasa-bahasa yang menakutkan. Nah, tapi kalau dengan dialog selama momennya pas, insya Allah mudah-mudahan. Tapi begini ya, nasihat itu juga harus dipahami bahwa yang sering membuat kita itu susah menasihati orang, kita menasihati pun dengan nafsu. Yang menasihati pun tidak boleh dengan nafsu. Artinya apa? Kita menasihati hari itu dan kita berharap yang kita nasihati langsung berubah lah. Itu nafsu yang bekerja. Yang Allah perintahkan itu kita itu mengingatkan, menasihati, mengajak sehingga itu makso. La ikraha fiddin. Meskipun dalam perkara agama nggak boleh dipaksa. Kalau sudah maksa-maksa berarti kita melebihi apa yang diperintahkan. Dakwah itu kan mengajak, menyeru. Maka kemasannya juga harus bagus. Argumentasinya harus bagus. Jadi nggak perlu maksa dan jangan punya pikiran apa yang kita omongkan itu langsung ditangkap dan terus berubah. Ya saya kira kalau saya berdiskusi dengan teman-teman begitu. Jadi menasihati murid seperti menasihati kita. Kita punya anak 5, karakternya 5. Saya yakin tidak semuanya mudah. Ono sing rodok gampang, ana sing rodok angel, macam-macam. Itu semua titipan Allah. Ya sama kan Rasulullah sendiri begitu mengajak sahabatnya Abu Bakar, enggak terlalu banyak sulit kok, langsung terima Islam. Sayyidina Ali langsung terima. Pamannya seneng tapi gak mau terima, melindungi, membantu tapi gak mau terima. Ada juga yang tetap memusuhi. Nah itulah realitanya. Apakah Rasul gagal? Tidak. Batas yang diperintahkan Allah adalah kita tidak boleh putus asa mengajak orang untuk di jalan Allah. Itu aja. Diajak terus. Waruwiya anna al-Junaid qaddasallahu sirrahu, diriwayatkan salah seorang ulama Al-Junaid al-Baghdadi qaddasallahu sirrahu, semoga Allah mensucikan ruhnya,
Ruya fil manami ba'da mautihi faqila lahu. Jadi dikisahkan beliau ini bermimpi setelah kematiannya. Faqila lahu, dikatakan kepadanya, ma al khobaru ya Abul Qasim. Apa yang disampaikan, dikhabarkan kepada engkau Abul Qasim? Qala taqatil kal ibarat. Telah musnah semua ibarat-ibarat. Ibarat ilmu-ilmu zahir. Ilmu-ilmu yang dia pelajari hilang semua. Wa faniyatil ka isyarat, dan telah lenyap isyarat, ilmu-ilmu batin, ilmu zahir, ilmu batin. Wa ma nafa'ana, tidak ada yang bermanfaat kepadaku illa rukai'atun rokoknaha fi jawfil lail, kecuali rakaat pendek-pendek yang aku tegakkan di fi jawfil lail, di tengah malam. Jadi nasihat berikutnya Imam Ghazali bukan hanya mengingatkan tentang bagaimana kita bisa menerima nasihat, bagaimana ilmu diamalkan, berikutnya adalah betapa pentingnya qiyamul lail, salat malam. Bapak Ibu sekalian, jangan mengandalkan bapaknya pinter, anaknya mesti pinter terus lali dungu. Nanti jangan lupa ya, di tengah perjalanan ada terjadi sesuatu yang tidak kita harapkan. Jadi mendidik anak itu seperti lari maraton. Kita hati-hati kalau terlalu berbangga diri, kehilangan napas di awal, lalu tidak sampai pada tujuan. Hati-hati, kita temani, kita kawal anak kita mulai prabalik sampai balik. Contoh misalnya umur 7 tahun diperintah sholat, selama diperintah sholat, diajak ke masjid. Umur 10 tahun pukul jika tidak mau sholat. Percayalah selama perintah itu dilakukan 7, 8, 9, tidak akan terjadi pukulan. Tidak akan terjadi pukulan selama tahapan tadi dilakukan. Tidak perlu pukul. Tapi naik tahapan tadi diabaikan, tahapan tadi wahyu. Umur 7, umur 10 ya. Jadi kita dampingi anak-anak kita. Terus nyuwun dumateng Allah Ta'ala. Ya. Saya pernah cerita ke jenengan waktu ada fisioterapi yang merawat bapak. Saya tanya anaknya itu kuliah di Inggris, dua-duanya. Saya tanya, aduh bapaknya itu cuma fisioterapi. Saya tanya, apa Pak resepnya? Sholat malam. Kalau iseng, sing jenengan waca donga napa Pak? Kalau nek donga nganggo bahasa Indonesia Pak, kalau mboten saged bahasa Arab. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Meskipun berbahasa Indonesia. Luar biasa. Jadi sholat malam. Dan sholat malam itu nek kula jenengan kok stabil, meskipun tidurnya terlambat, itu pasti bangun. Memang kalau mengikuti kaidah Rasulullah itu tidak pernah tidur sebelum sholat isya. Tidak pernah begadang kecuali ada perkara yang penting. Habis sholat isya kalau nek gak ono yang penting sare kan di Nabi. Kita ini kan kebalikannya ini. Rasulullah tidur kita bangun, Rasulullah bangun kita tidur lain. Sehingga bagaimana bisa melahirkan generasi yang hebat? Di Rasul kalau nggak ada acara ya tidur, nanti bangun tengah malam. Nah, cara kesehatan maksimal jam 11. Tapi kalau kita sudah otomatis Bapak Ibu, insya Allah sholat malam itu tidak berat. Dan otomatis bangun. Meskipun ada acara itu mesti bangun. Kayak tubuh itu sudah bereaksi sendiri. Ya, syukur-syukur terus mandi sehingga seger ke sholat malam. Rutin istiqomah, mendoakan keluarga, mendoakan anak-anak kita. Jadi jangan percaya disekolahkan favorit, biaya mahal, urusan selesai. Tidak semudah itu. Di Allah itu mengamati, melihat apa yang kita kerjakan. Jadi jangan abaikan sholat malam. Ayyuhal walad, wahai anak,
La takun minal a'mali muflisan wala minal ahwali kholiyah. Janganlah kalian beramal tapi muflisan, bangkrut. Wala minal ahwali kholiyah. Janganlah kalian melakukan perbuatan tapi kosong, nggak ada nilainya. Amal tapi bangkrut tadi kenapa? Karena tidak karena Allah. Semuanya itu harus diniati karena Allah. Makanya ilmu zahir kali ilmu batin itu penting. Penting batin. Apa niku niat? Enek wong sedekah miliaran, tapi niate krono kepengin dipilih. Iki menjelang tahun politik. Ya nol, Pak. Mboten enten nilai ini. Nol. Oh niate kepengin dipilih kok. Ini kalau karena Allah ya sudah. Nek gak kepilih gak masalah. Berarti umat ini gak paham. Ini wong apa, ini wong elek. Berarti harus dicerahkan. Gak masalah. Apa kudu rono kabeh mboten. Jadi kita jangan terpengaruh siapa, tapi kita juga harus memperhatikan apa yang mau dilakukan. Dia mau siapa, terus cek kosong, Pak. Apa yang mau dilakukan? Jadi bangkrut kalau niatnya keliru. Beramal dengan niat yang keliru. Makanya saya sering mengatakan, ya jadi guru yang diridhoi Allah, jadi ayah yang diridhoi Allah, jadi ibu yang diridhoi Allah, jadi polisi yang diridhoi Allah, jadi tentara yang diridhoi Allah, jadi pemimpin yang diridhoi Allah. Sehingga enteng hidup. Jangan ojo kumintel dunya, ojo kumintel jabatan, ojo kumintel pencitraan. Manusia kita, hidup kita ini sementara. Dunia ini dikejar, Pak, lelah tanpa hasil. Nanti bangkrut tadi. Jadi koyok-koyok wis amalnya akeh ning boten nangsal napa-napa, bangkrut. Wala minal ahwali kholiyah, berbuat tapi kosong, nggak ada nilainya. Jadi nilai perbuatan itu ada nilainya kalau diniati karena Allah. Ibu-ibu bangun pagi, sholat malam, masak, nyiapkan perbekalan suami anaknya. Janji niatnya golek ridhani Allah, maka perbuatan itu nilainya tinggi. Bapak-bapak semangat mencari nafkah yang halal saja, yang halal-halal saja untuk menghidupi anak dan istri. Insya Allah diridhoi Allah. Ya. Jari guru kula tasih eling. Nek nyekolahno putrane iki aja pisan-pisan bandani utang bank. Gak buah rokah. Harus hati-hati. Hati-hati. Angka lho cah saiki gelare hebat-hebat, perguruan tinggi hebat-hebat. Ning bingung apa sing dilakoni iki apa? Tidak mustahil karena harta-harta yang tidak jelas. Wa tayaqqan anal ilmal mujarrad la yakhudu bil yadi. Yakinlah ilmu saja tanpa amal la yakhudu bil yadi, enggak ada manfaatnya. Misalnya laukana ala rajulin fi bariyatin, ada seorang laki-laki di tengah hutan, ya, asyratu asyafin indiyatin, laki-laki tadi di tengah hutan bawa pedang 10 indiyatin yang bermerek, artinya apa ya, yang pokoknya pedang sing luar biasa hebatnya, ma'a aslihatin ukhra, dan senjata yang lain. Wa kana rajulu sujaan, laki-laki tadi juga pemberani, wa ahlal harbi, dan ahli perang. Fahamala alai asyadun azimun muhibun. Tiba-tiba laki-laki tadi disergap harimau yang besar,
muhibun yang menakutkan. Fama dzunnuka, apa yang Anda duga? Jadi laki-laki tadi di tengah hutan, tiba-tiba didatangi harimau yang besar, yang menakutkan. Hal tadfa'ul aslihatu sarruhu anhu. Mungkinkah laki-laki tadi bisa mengusir harimau yang buas tadi? Bila istiqmalia wa durbiya. Kalau senjatanya nggak digunakan untuk memukul harimau tadi. Wa minal ma'lum, maka sudah menjadi maklum annaha la tadfa'u, bahwa semuanya dia tidak bisa mengusir harimau yang ganas tadi illa bitahrik, kecuali menggerakkan senjatanya, pedangnya, wa durbi, dan memukulnya. Fakada lau qara rajulin mi'ata alfi mas'alatin ilmiyatin. Ya sedemikian juga orang yang belajar ilmu pengetahuan, membaca 100.000, ya, 100.000 ilmu dibaca, walam ya'mal biya, tapi dia tidak amalkan, la tufidu ila bil amal, maka ilmu tadi tidak memberi manfaat apa-apa kecuali diamalkan. Jadi kaya dene wong ning tengah alas nggawa senjata, nggawa pedang-pedangnya hebat, ditekani harimau, neng dia diam saja. Bisa nggak mengusir harimau? Tidak. Itu penggambaran orang berilmu tapi nggak diamalkan, nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Wa misalu aidon, demikian juga contoh yang lain, laukana li rajulin hararatun wa maradun safrawiyun. Contoh yang lain, seseorang yang sedang sakit hararatun, demam, wa maradun safrawiyun, sakit kuning, penyakit kuning atau empedu hati empedu. Yakun ilaju bisakan jabi bakas kabi, dan penyakit demam dan penyakit kuning tadi nggak ada obat lain kecuali dengan meminum bisakan jabi. Asakan jabin itu obat campuran cuka dan madu. Wakas kabi, air gandum. Falayah sulul bur'u ila biistimalihima. Mungkinkah dia sembuh kecuali meminum obat? Jadi itu penggambaran orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan. Jadi ibaratnya dia pedang tapi gak dienggu, jadi mboten enten gunane. Atau sebaliknya, ilmunya tidak menuntun dia dalam kebaikan, sama aja. Punya ilmu agama dengan segala piranti ilmu agama, hafal Quran, tafsirnya, ilmu hadisnya, tapi kok orang ini gunanya malah kadang-kadang tidak mencerahkan umat ini, membuat pernyataan-pernyataan yang bisa membuat umat ini bingung, tidak tercerahkan ke arah kebaikan. Ini kan bahaya sekali. Walau qaratal ilma mi'ata sanatin, ini diumpamakan lagi, sekiranya seseorang membaca mengkaji ilmu selama 100 tahun, ya. Kemudian wajamak ta'alfa kitabin, mengumpulkan 1000 kitab, la takunu musta'idan li rahmatillahi ta'ala ila bil amal, maka dia tidak akan mendapatkan rahmat Allah Ta'ala kecuali dengan mengamalkan. Kecuali dia mengamalkan ilmu. Karena tanpa diamalkan ya tadi dikatakan muflisan, bangkrut, atau minal ahwali kholiyah, perbuatannya kosong. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa alaysa lil insani illa ma sa'a." Bahwa kalian tidak akan mendapatkan manfaat apapun kecuali apa yang kalian upayakan. Di
Eh, Nggih, mugi-mugi enten manfaate dumateng kula panjenengan sedaya. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis wa naqallahu wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.